Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin wa fi ta'ati izzat dunya wal akhirati lil ta'iin wa fi ma'siyatihi dhullat darain lil 'asiin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak RW 015, yang kami hormati Ibu LMK, yang kami hormati Bapak pengurus Ketua RT 01 sampai 04, yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta anak-anakku sekalian, anak yatim RW 015 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan pada sore hari ini kita menghadiri menyantuni anak yatim di lingkungan RW 015. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah, semenjak seksi yatim di bawah naungan Masjid Al-Amin, kita ini yang ketiga kali, yaitu santunan. Pertama dilakukan oleh pengurus RW 015 dalam rangka menolkan saldo seksi yatim. Yang kedua yaitu pembukaan santunan bulanan, yaitu pada malam Jumat setelah pengajian malam Jumat. Dan yang ketiga buka puasa bersama kali ini, yaitu sedikit memberikan kalau kesejahteraan terlalu jauh, sedikit memberikan kebahagiaan, berbagi kepada anak-anak yatim kita di lingkungan RW 015. Dan ini yang acara santunan yang ketiga kali. Untuk tiap bulannya insya Allah akan di door to door ke rumah masing-masing insya Allah. Door to door itu sekedar, kalau ada yang belum tahu, itu dari prelet bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada prelet, assalamualaikum prelet, itu berarti untuk anak yatim. Dan kita ada rencana untuk ke duafa, tapi sekarang belum. Tapi ada rencana untuk yatim dan duafa. Jadi kalau kopnya yatim dan duafanya masih belum, tapi akan dicoba, akan dimulai. Kalau santunan dari luar itu sudah sedikit untuk duafa juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang tadi dibaca oleh qari kita berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan takwa di dalam ayat ini adalah agar kita semua bertakwa. Tujuan puasa diperintahkan oleh Allah adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun dalam kenyataannya ada orang yang puasa tapi maksiat tetap dilakukan di malam harinya ataupun di sore hari. Maka bukan ayatnya yang salah, tetapi dia tidak melaksanakan puasa dengan semestinya, tidak melaksanakan puasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa juga mengajarkan kita berbagi, kita menahan lapar. Ketahuilah, menahan lapar kita hanya sebentar, yaitu sampai beduk maghrib. Setelah itu kita boleh makan apa saja. Tapi orang yang tidak mampu, tapi anak-anak yatim, tapi orang-orang yang miskin, dia menahan laparnya terus-menerus, hadirin sekalian. Jadi puasa mengajarkan kita berbagi, hadirin sekalian. Maka berbagilah kepada yang tidak mampu, berbagilah kepada yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim. Rasul bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah." Kata Rasul, saya dan bersama penyantun anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rasul mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya seperti dua jari ini di hari kiamat. Artinya orang yang menyantuni anak-anak yatim dekat sekali dengan Rasul pada hari kiamat. Kalau jari telunjuk dan tengah sangat dekat, itulah gambaran Rasul akan dekat bersama kita, orang-orang yang gemar melaksanakan santunan anak yatim. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita lihat, santunan anak yatim harus terekspos, santunan anak yatim harus kameranya banyak, lalu dia dipuji oleh orang lain. Jangan lupa, jika kita ria, amal-amal kita pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa mengajarkan kita ikhlas. Puasa mengajarkan kita ikhlas, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita sendiri, tidak ada yang tahu, kita tidak berani minum, bukan karena siapa-siapa, karena kita takut kepada Allah, sehingga amal kita benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah rahasia yang mengajarkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa, amal-amal lain pun harus ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang penting kita beramal. Selanjutnya, orang mau puji atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita berinfak, bersedekah, beramal soleh, beribadah. Orang mau puji atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa mengajarkan kita ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maun juga telah dibacakan oleh qari kita bisa merenungkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Artinya orang yang mendustakan agama, agamanya dusta, agamanya bohong, agamanya main-mainan, agamanya tidak bernilai di sisi Allah. Sholatnya bohong, puasanya bohong, ibadah-ibadahnya bohong, karena agamanya bohong. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dengan kata lain, orang yang tidak suka menyantuni anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kaum orang-orang miskin. Maksudnya tidak suka berbagi kepada orang-orang miskin, hadirin sekalian.
Jadi kalau ada anak yatim kemudian tidak mampu, ada fakir miskin tidak mampu, kita mampu, lalu sifat kita biasa-biasa saja, tidak ingin membantu, jangan-jangan kita termasuk orang yang dikategorikan mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka usahakan kita menyantuni anak yatim semampu kita. Hadirin sekalian, kita mampunya 10.000 kita berikan. Kita mampunya 100.000 kita berikan. Kita mampunya sejuta kita berikan. Hadirin sekalian, semampu kita. Jangan kita mampunya banyak ngasihnya 1.000. Hadirin sekalian, uangnya miliaran ngasih 100.000 itu pun masih dikit. Hadirin sekalian, kenapa? Uangnya banyak, sesuaikan dengan keuangan kita. Hadirin sekalian, kita yang ngasih 10.000 keuangannya pas-pasan itu wajar. Hadirin sekalian, agar kita tidak dikategorikan sebagai pendusta agama. Hadirin sekalian, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Hadirin sekalian, jadi orang yang sholatnya lalai dia celaka. Hadirin sekalian, bukan orang-orang yang sholat lalu celaka, bukan, tapi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ayat fawailul lil musallin jangan berhenti sampai di situ, karena bahaya. Celakalah orang-orang yang sholat. Alhamdulillah saya nggak sholat, nggak celaka. Maka keliru. Hadirin sekalian, maksudnya orang-orang yang sholat itu lalai, orang-orang yang sholat itu celaka, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Hadirin sekalian, sholat tapi mikirin dagangan. Hadirin sekalian, sholat tapi mikirin duit. Hadirin sekalian, sholat tapi nggak khusyuk. Hadirin sekalian, karena lawannya celaka adalah beruntung. Siapa yang beruntung? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat nggak cukup, wah saya udah sholat pasti selamat akhirat, belum tentu. Hadirin sekalian, khusyuk tidak sholatnya, karena sholat itu dinilai dari kekhusyuannya. Hadirin sekalian, orang-orang yang dijamin beruntung kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Hadirin sekalian, jadi kita tidak cukup hanya dengan sholat, tetapi kita hendaklah sholat berusaha untuk khusyuk. Hadirin sekalian, berusaha untuk khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang di dalam sholat dia merasa bertemu Tuhan mereka dan merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pada saat sholat merasa dirinya bertemu Allah. Kalau merasa diri bertemu Allah, pasti akan tenang hatinya, pasti akan nggak mikirin yang lain di dalam sholat. Hadirin sekalian, kita bertemu presiden, pakaiannya pasti bagus. Hadirin sekalian, pasti pakai jas, pasti pakaian yang rapi. Nah, kita bertemu Allah, berarti pakaian kita harus rapi minimalnya. Hadirin sekalian, kalau syarat fikihnya menutup aurat, kalau menutup aurat itu laki-laki mudah baina surrati wa rubbah, antara pusar dan lutut. Tetapi menurut etika Indonesia, orang berpakaian seperti itu tidak sopan. Hadirin sekalian, maka yang sopanlah ketika sholat menunjukkan kita merasa diri bertemu Allah. Insya Allah sholat kita dinamakan sholat yang khusyuk. Hadirin sekalian, terakhir saya berpesan kepada anak-anak yatim.
harus rajin mengaji. Jangan sampai anak-anak yatim kita nggak ngaji. Jangan sampai ada yang tidak mengaji. Ngaji boleh di Al-Amin, boleh di An-Nur, boleh panggil guru, boleh di tempat lain. Yang penting intinya harus ngaji. Jangan sampai tidak mengaji, hadirin sekalian. Begitu juga kepada wali yatim atau orang tua yatim ataupun walinya, jangan sampai anak-anak kita tidak mengaji, karena kalau tidak mengaji dua kerugian, nggak punya orang tua, nggak punya ilmu. Cukuplah nggak punya orang tua, jangan sampai tidak punya ilmu. Tapi kita harus mengaji, hadirin sekalian. Rajin yang ngaji, ngajinya yang rajin, bersungguh-sungguh. Insya Allah kita semua orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? Masih lama ya? Kita zikir sambil menunggu azan maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita zikirnya sampai azan maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Silakan.